Islam sebelum kemerdekaan. Yang pertama, Islam entered Indonesia in the first Hijri calendar 708 century AD. Buktinya adalah the evidence of his discovery is the tombstone of Fatimah binti Maimun in the area near Surabaya. Meanwhile, according to the Moroccan traveler, Islam entered Indonesia in 13th century AD. Selanjutnya adalah the first area visited. The northern coast of Sumatra expanded to Samudra Pasai. The northern coast of Java expanded to Maluku. At the beginning of the 17th century, the ruler of Mataram Kingdom, Sultan Agung, converted to Islam. And at mid-19th, Islam began abandoned to syncretic mystical nature. Selanjutnya ada tahap-tahap sebelum merdeka. Yang pertama itu adalah tahap kesultanan. The areas that were slightly influenced by Hinduism and Buddhism were Aceh, Minangkabau, and Banten. Islam influenced religious, social, and political life. Religious life in Banjar is embodied by the presence of Mufti and Qadis, and thanks to the service of Muhammad Arsyad Al-Banjari, an expert fikih and Sufism. Selanjutnya ada pada masa tahap Wali Songo. Islamization in Java allowed for flexibility Hindu-Buddhist belief system, and thanks to Wali Songo were very helpful. Selanjutnya, yang terakhir ada masa penjajahan. Western mercenaries arrived, who were different character, Arab, Persian, and Indian mercenaries. At the first, they come in Indonesia to
daerah Surabaya. Kemudian ada juga musafir Maroko, yaitu Ibnu Battuta, yang menemukan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia pada 13 Masehi. Nah, kemudian ada daerah yang pertama dikunjungi itu ada Sumatera dan Jawa. Lalu pada awal abad 17 raja dari Sultan Agung itu masuk Islam, dan pada pertengahan abad 19 Islam mulai meninggalkan hal-hal mistis. Kemudian ada tahap sebelum merdeka, ada kesultanan, yaitu daerah-daerah yang hanya sedikit dipengaruhi oleh Hindu Buddha adalah Aceh, Minangkabau, dan Banten. Kemudian ada kehidupan di Banjar, itu ada Mufti dan Khoti, jasa dari Muhammad Arsyad Al-Banjari. Yang kedua ada Wali Songo yang mencampur Jawa, Hindu, dan Buddha. Lalu kemudian ada Prabu Kertawijaya yang tidak melarang rakyatnya untuk masuk Islam karena menurut Sunan Ampel dan Sunan Giri, semua agama itu sama, hanya beda dalam ibadah saja. Nah, yang terakhir ada masa penjajahan, karena